Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sekarang kita ketemu lagi di pembelajaran sejarah masa pemerintahan Hindia Belanda di part yang kedua. Jadi emang kita sengaja ya kita belajarnya di luar biar kalian tahu kalau belajar itu bisa di mana aja. Nah, kenapa sih hari ini kok ibu duduknya di tengah sawah? Sebenarnya sambil nunggu panen sih, enggak ya. Jadi memang ternyata kita hari ini itu memang akan belajar tentang bagaimana sih pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, dan ternyata kebijakan-kebijakan mereka itu memang bukan terlalu banyak. Memang sebagian besar itu untuk mengatur pertanahan, pertanian, dan perkebunan. Nah, kenapa gitu? Karena memang komoditas dana Indonesia pada saat itu memang paling besar dari sektor pertanian dan perkebunan. Jadi pas ya sekarang kita belajar tentang itu. Nah, ketika kemarin kita udah ngomongin tentang pemerintahannya siapa aja, hayo. Daendels itu adalah pemerintahan Hindia Belanda tapi masih di bawah Republik Perancis. Kemudian diganti dengan pemerintahan Inggris di Indonesia, dan kebijakan Stamford Raffles dengan beberapa kebijakannya, salah satunya adalah sistem sewa tanah. Nah, kemudian ketika Inggris pergi, Indonesia kembali ada di bawah kekuasaan Belanda. Nah, sekarang ada beberapa gubernur jenderal lagi nih dengan kebijakan-kebijakan yang baru gitu. Jadi setelah Belanda datang lagi ke Indonesia, ternyata Belanda itu dapat masalah baru. Masalah barunya yaitu adalah ternyata pemerintahannya butuh dana yang besar karena sebelumnya dia kehabisan dana untuk perang melawan Prancis ya. Otomatis apa yang dia lakukan di Indonesia adalah untuk menghimpun dana sebesar-besarnya untuk mengembalikan bagaimana kondisi negaranya di Eropa sana atau negara Belanda itu sendiri. Lalu apa yang dia lakukan buat menghimpun dana? Yang pertama adalah dia menerapkan sebuah kebijakan yang nanti kita sebut dengan sistem tanam paksa. Nah, jadi tahun 1830 pemerintahan Belanda itu nanti mengangkat Johannes van den Bosch gitu. Jadi tahun 1830 ini Van den Bosch diangkat menjadi seorang gubernur jenderal di Hindia Belanda di Indonesia, dan dia menerapkan sebuah kebijakan yang nanti disebut dengan kebijakan tanam paksa. Nah, kebijakan ini tujuannya tentunya untuk menghimpun dana sebesar-besarnya dari negeri jajahannya, dari Indonesia. Ada beberapa peraturan tentang tanam paksa ini. Ibu nyontek ya, karena panjang. Peraturan yang pertama, jadi peraturan-peraturan ini nggak sekedar dikeluarkan sama Van den Bosch kemudian diterapkan gitu aja, nggak. Jadi ada Stadbladnya. Stadblad itu sebuah buku undang-undang yang memang dia buat khusus untuk Hindia Belanda, khusus untuk Indonesia. Jadi memang Belanda itu selalu punya peraturan-peraturan khusus yang dia buat khusus untuk Hindia Belanda, dan memang banyak yang sampai sekarang masih kita gunakan untuk pemerintahan kita, untuk Indonesia. Jadi kalian coba deh tanya ke guru PPKN, ada nggak sih undang-undang kita, Bu, yang masih terpengaruh sama undang-undang Hindia Belanda? Ada, dan masih banyak. Apa aja? Cari tahu sendiri dong, karena Ibu nggak mau cerita itu. Oke. Nah, tentang Stadblad tentang tanam paksa, ini dimuat dalam Stadblad nomor 22 tahun 1834. Stadblad itu lembar negara ya. Aturannya yang pertama adalah persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian tanahnya untuk ditanami dengan tanaman yang laku dijual di pasaran Eropa. Nah, jadi aturan yang pertama ini, petani itu harus menanam tanaman yang disetujui sama pemerintah. Jadi sebelum mereka nanam tanaman, mereka ngajuin proposal, enggak ya. Jadi sebelum mereka nanam tanaman, pemerintah itu menerapkan, nih blok A kamu nanam padi, nih blok B kamu nanam tebu, blok C kamu nanam kopi, blok B. Jadi tanaman itu juga tanamannya lagi hits di perdagangan Eropa. Jadi nggak bisa asal petani itu nanam tanaman yang dia butuhkan. Nah, hal ini membawa dampak ya, otomatis membawa dampaknya apa? Dampaknya otomatis muncul kelaparan atau muncul ya kurangnya pangan, karena contohnya mereka yang harus nanam kopi kan nggak mungkin tiap hari makan kopi ya kan. Tuh. Yang kedua adalah tanah yang digunakan sebagai daerah tanam paksa itu tidak melebihi 1/5 dari tanah petani. Jadi semua saya petani, saya punya tanah sejumlah 1 hektar, itu dibagi 5, kemudian 1 bagiannya adalah untuk menanam tanah paksa. Jadi yang 4 bagian boleh untuk menanam tanaman apa aja, terserah petaninya. Terus yang ketiga adalah pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan dalam menanam padi. Nah, jadi seumpama dalam 1 hari pekerjaannya itu
setengah hari atau lebih dari setengah hari boleh buat nanam padi, terus buat nanam tanaman ekspor itu hanya sebagiannya. Jadi nggak boleh lebih dari kalian menanam padi, itu aturannya ya. Yang keempat, hasil tanaman harus diserahkan kepada pemerintah Belanda, sedangkan kelebihan hasil tanaman dari jumlah pajak yang terbayar akan dibayarkan kepada rakyat. Jadi aturannya gini, jadi semua Belanda itu butuh kopi dari satu orang petani itu hanya sejumlah 1 ton itu. Terus petaninya memanen 1,5 ton. Nah, 1,5 ton itu kelebihannya boleh untuk pemilikan petani. Itu aturannya. Terus yang kelima, kegagalan panen menjadi tanggungan pemerintah Belanda. Yang keenam, mereka yang tidak memiliki tanah harus bekerja di perkebunan pemerintah lebih dari 66 hari. Tidak lebih dari 66 hari. Jadi kalau orang-orang yang tidak punya tanah itu mereka dipekerjakan di perkebunan pemerintah tapi nggak lebih dari 66 hari atau 65 hari. Nah, kemudian penggarapan yang terakhir, penggarapan penanaman di bawah pengawasan langsung kepala-kepala pribumi. Jadi tadinya bupati-bupati itu yang sebelumnya bertugas sebagai pemungut pajak, kemudian ketika masanya Inggris mereka bertugas sebagai aparat negara. Nah, sekarang mereka punya tugas baru, yaitu sebagai pengawas pertanian di ladang-ladang tanam paksa tadi. Itu adalah aturan-aturan yang diterapkan Belanda. It's fair ya, kayaknya kalau kita lihat aturannya oke, nggak ada yang masalah. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya sangat banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Jadi contohnya tadi, tanah boleh 1/5 untuk nanam tanaman ekspor, sedangkan yang lainnya boleh padi. Enggak, kenyataannya enggak. Jadi ketika ekspor itu yang sedang hits adalah teh atau kopi, otomatis semua tanah itu juga harus ditanemin teh atau kopi gitu loh. Jadi banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah maupun oknum-oknum dari tadi yang dipercaya sama pemerintah Belanda yang melakukan penyimpangan-penyimpangan gitu. Salah satunya itu. Kemudian yang kedua, pengerjaan tidak lebih dari pengerjaan menanam padi. Ternyata juga tidak. Hampir sebagian besar waktu mereka itu habis untuk mengelola perkebunan ekspor. Nah, untuk orang-orang yang tidak punya sawah atau tidak punya tanah itu ternyata juga bekerja lebih dari waktu yang ditentukan oleh pihak Belanda dan tidak mendapatkan upah sama sekali. Itu adalah penyimpangannya. Dan yang terakhir, ternyata hasil kegagalan panen tidak pernah diganti oleh pemerintah Belanda. Itu artinya kegagalan panen, segala bibit dan segalanya yang sudah dikeluarkan sama petani itu tidak akan menjadi tanggung jawab petani itu sendiri. Itu adalah aturan-aturan tanam paksa yang dilakukan di Indonesia. Dan terjadi penyimpangan yang sangat besar sehingga menimbulkan satu kemiskinan, kedua kelangkaan pangan. Nah, di situ masyarakat Indonesia mulai yang sangat susah untuk memperoleh makanan pokok karena mereka harus memenuhi kebutuhan ekspor dari Belanda yang tadi sudah diatur, dan sementara orang-orang Eropa itu tidak banyak yang membutuhkan jagung atau padi. Otomatis mereka lebih banyak membutuhkan kopi, cengkeh, rempah-rempah, teh dan sebagainya. Nah, akhirnya rakyat Indonesia banyak kehilangan nyawa karena memang kemiskinan dan kelaparan itu sudah jadi hal yang biasa di Indonesia pada saat itu. Nah, jadi setelah Van den Bosch tadi menerapkan sistem tanam paksa di Indonesia, ternyata memunculkan berbagai dampak terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi dampaknya condong ke dampak negatif, banyak kemiskinan, penderitaan rakyat semakin tinggi, kelaparan, kematian terjadi gitu. Nah, hal-hal itu ternyata terdengar sampai di negeri Belanda sana. Nah, sehingga ketika itu di sana muncul protes dari golongan kaum humanis dan kaum liberal. Kaum humanis sama kaum liberal itu adalah kaum-kaum atau golongan yang menjunjung tinggi persamaan hak manusia gitu. Meskipun itu adalah warga di negara jajahan. Jadi menurut mereka nggak ada warga yang berhak disakiti atau dikhianati. Kita fokus. Jadi salah satu tokoh yang menentang atau tokoh yang mengeluarkan protes terhadap kebijakan itu adalah si Douwe Dekker. Nah, Douwe Dekker itu membuat sebuah buku dengan judul Max Havelaar. Kalian pasti udah dengar dari Douwe Dekker, buku Max Havelaar. Banyak sekali sekarang bukunya tercetak di Gramet, di mana aja kalian bisa beli. Nah, jadi di buku itu menjelaskan bagaimana pemerintahan Hindia Belanda memperlakukan masyarakat Hindia Belanda. Padahal kalau kita ketahui negara Belanda itu bisa mendapat kekayaan, bisa kembali stabil setelah perang itu karena dana yang dihimpun dari negara jajahannya, termasuk
Indonesia. Nah, hal ini menimbulkan protes dan pertentangan di negara Belanda sana. Jadi banyak kaum humanis yang akhirnya protes, nggak setuju sama pemerintah Hindia Belanda. Nah, akhirnya ada tuntutannya itu keluar dari salah satu kaum humanis juga, namanya Baron van Hövell. Jadi dia menuntut pemerintah pusat Gubernur Jenderal Belanda itu harus menghapuskan tanam paksa dan ganti dengan kebijakan yang lebih memperhatikan masyarakat Indonesia. Dan akhirnya buku Max Havelaar dan protes itu jadi sebuah isu panas ya di negara Belanda, sehingga menyebabkan oke, fine gitu. Oke, fine, tanam paksa kita hapuskan. Nah, akhirnya tanam paksa dihapus dan diganti dengan Undang-Undang Agraria. Undang-Undang Agraria otomatis adalah undang-undang yang mengatur bagaimana sistem pertanian yang ada di Indonesia. Ini Indonesia ya, tapi bikin undang-undangnya mereka. Sekarang Indonesia jadi apa? Nah, dalam Undang-Undang Agraria ini ada beberapa aturan-aturan. Ibu nyontak lagi karena panjang. Undang-Undang Agraria atau Agraris Wet, biasanya mereka nyebutnya Agraris Wet, dikeluarkan tahun 1870. Aturannya adalah yang pertama, Gubernur Jenderal tidak diperbolehkan menjual tanah. Hampir sama kayak sistem sewa tanahnya Raffles. Jadi tanah itu semuanya milik pemerintah Hindia Belanda, nggak bisa diperjualbeliin lagi. Yang kedua, Gubernur Jenderal tidak dapat menyewakan tanah menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang, ya kan? Jadi sistemnya sama kayak yang dilakukan sama Raffles. Ketiga, tanah-tanah diberikan dengan hak penguasaan selama waktu tidak lebih dari 75 tahun sesuai ketentuan. Jadi sewa tanah itu ada batas maksimalnya, yaitu 75 tahun. Itu berarti udah berapa keturunan ya kalau nyewa tanah ya? Hitung sendiri deh. Nah, kemudian Gubernur Jenderal tidak boleh mengambil tanah yang dibuka oleh rakyat. Jadi rakyat itu masih punya tanah pribadi, tanah yang memang bisa dia tanami untuk keperluan pribadinya dia, dan tanah itu biasanya berasal dari nenek moyangnya atau tanah warisan gitu ya. Oke ya, jadi kita paham banget ya kalau tanah itu adalah sebuah hal yang sangat berharga dari masa ke masa, sampai sekarang juga masih berharga ya. Nah, terus sejak dikeluarkannya Undang-Undang 1870, para pengusaha Eropa dari Belanda, Inggris, Prancis, Jerman, Denmark berlomba-lomba berinvestasi di wilayah Hindia Belanda. Kenapa begitu? Ternyata aturan Agraris Wet ini atau Undang-Undang Agraria ini membuka sebuah sistem politik liberal gitu. Jadi kita mulai beralih nih dari yang tadi politik tanam paksa, akhirnya berubah menjadi politik liberal. Liberal itu artinya apa sih? Artinya yang menguasai tanah itu nggak cuma pemerintah Hindia Belanda, tapi pemilik saham dari negara lain boleh memberikan investasi untuk keperluan apa yang dia butuhkan di negara Indonesia. Nah, sehingga Indonesia mulailah semakin dikenal sama negara-negara asing, mulai banyak perusahaan-perusahaan asing mendirikan perusahaan di Indonesia. Nah, sejak saat ini mulai muncul pabrik-pabrik. Salah satunya pabrik apa? Pabrik gula. Jadi kalau kalian main di Purwokerto sendiri, itu kan ada tuh pabrik gula di beberapa daerah, di Madiun, di Solo, di mana lagi banyak pabrik gula yang memang, kenapa sih pabrik gula harus selalu lawas ya? Karena memang pabrik gula itu pertama kali muncul sebagai sebuah industri besar itu pada masa pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1870-an ini. Nah, pabrik-pabrik itu di atas namakan pemerintahan Hindia Belanda, tapi dia sahamnya bisa dari Jerman, Inggris, Prancis gitu. Kayak sekarang lah kita banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia tapi sahamnya dari negara-negara asing. Sama hal itu sudah pernah terjadi puluhan atau ratusan tahun yang lalu, 1870 itu. Nah, jadi Indonesia mulai mengenal yang namanya pasar bebas atau sistem pemerintahan liberal. Dampaknya apa buat Indonesia? Tidak berdampak banyak ya, karena ternyata nggak banyak orang Indonesia yang bisa tanam saham di perusahaan asing gitu ya. Otomatis orang Indonesia jadi apa? Jadi pegawai, iya, jadi buruhnya. Jadi banyak orang-orang Indonesia yang tadinya itu menjadi buruh tani, ganti pekerjaan menjadi buruh pabrik. Nah, setelah Undang-Undang Agraria tadi diterapkan dan ternyata berdampak positif negatif ya buat Indonesia, tapi banyak negatifnya, akhirnya nanti Undang-Undang Agraria ini hanya bertahan sampai tahun 1900. Jadi mulai dari 1870 sampai 1900, akhirnya Undang-Undang Agraria ini dihapuskan karena ternyata membawa dampak sosial, nggak hanya dampak ekonomi, tapi dampak sosial dan budaya yang buruk karena terlalu banyak interaksi dengan negara-negara lain. Nah, tapi di perjalanannya ada banyak protes ternyata, mulai banyak kaum humanis atau kaum yang
merasa perhatian dengan masyarakat Indonesia di Belanda sana, itu mengeluarkan protes, berbagai macam protes. Salah satunya adalah munculnya protes dari seorang cendekiawan atau seorang wartawan namanya Van de Venter. Jadi Van de Venter itu membuat sebuah artikel berjudul apa ya bahasa Belandanya? Judulnya adalah NRS-Code maksudnya. Itu artinya hutang kehormatan gitu. Jadi judulnya NRS-Code. Di situ dia menjelaskan bagaimana sih negara Belanda itu mendapatkan kekayaan, bagaimana dia menstabilkan lagi pemerintahannya, bagaimana dia menghimpun dana untuk membangun negaranya hingga sampai maju kayak sekarang. Itu dari mana? Dari Indonesia. Jadi dia menjelentrehkan, jadi dia menjelaskan dengan berbagai fakta-fakta yang ada, apa yang sudah dilakukan pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, dan bagaimana masyarakat Indonesia turut membantu pulihnya ekonomi Belanda. Dan di situ membuka mata masyarakat Belanda bahwa ternyata negara Belanda itu punya hutang yang sangat besar terhadap masyarakat di Indonesia. Itu yang disebut dengan hutang kehormatan. Nah, dari situ muncul banyak kritik atau banyak protes dan banyak tuntutan untuk memperhatikan. Jadi masyarakat Belanda itu menuntut pemerintah Belanda untuk lebih memperhatikan lagi nasib masyarakat Indonesia. Dan akhirnya disetujuilah idenya Van de Venter tadi sama Ratu Belanda. Akhirnya Van de Venter dikirim ke Indonesia untuk membuat sebuah kebijakan atau sebuah peraturan-peraturan baru yang dirasa nanti lebih baik atau lebih bisa memajukan masyarakat Indonesia. Peraturan-peraturannya itu nanti kita kenal dengan politik etis atau politik balas budi. Nah, jadi Van de Venter itu mengeluarkan sebuah aturan atau sebuah kebijakan yang disebut dengan politik etis. Politik etis itu ada 3 pokok, yaitu irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Jadi mulai dari edukasi. Jadi mulai dari tahun 1890-an ini, negara Belanda mulai memperhatikan pendidikan formal masyarakat Indonesia. Tapi sebelumnya sudah ada pendidikan, cuma pada saat ini mulai digencarkan atau mulai diperbanyak. Nah, edukasi ini, jadi pemerintah Hindia Belanda atau pemerintah Belanda di Indonesia itu mendirikan berbagai sekolah-sekolah untuk kaum pribumi atau masyarakat Indonesia. Tapi dalam pelaksanaannya ternyata nggak semua masyarakat Indonesia bisa sekolah loh, gitu. Jadi mereka itu tetap ada syarat-syaratnya. Jadi Belanda mendirikan sekolah pun itu juga sesuai dengan kelas-kelas sosial atau strata sosial yang ada di masyarakat Belanda. Yang pertama, mereka mendirikan sekolah khusus untuk kaum Belanda Toto. Jadi kaum Belanda yang memang asli, bapak ibunya Belanda, mbak Belanda, nggak ada turunan macam-macam. Kedua, dia mendirikan sekolah. Nama sekolahnya macam-macam, nanti kalian bisa browsing dimanapun, di Google, di YouTube, ada banyak macam-macam nama sekolahnya. Nah, tingkatannya itu juga macam-macam, ada tingkatan SD, SMP, dan sekolah tinggi pada saat itu. Sekolah tingginya macam-macam, tapi sekolah dasarnya adalah SD dan SMP. Ibu sambil lihat-lihat karena di sini mulai hujan kenangan, enggak ya. Nah, jadi dari pendidikan itu ya, jadi pemerintah Hindia Belanda mulai membuka sekolah-sekolah untuk berbagai kalangan. Yang paling tinggi itu untuk kalangan orang-orang Eropa. Kemudian yang kedua adalah kalangan priayi. Jadi hanya anak-anak priayi, anak-anak keturunan raja atau keturunan bangsawan, dan beberapa anak-anak pekerja Belanda yang bisa sekolah di sekolah itu. Yang terakhir itu sekolah rendah. Sekolah rendah itu untuk anak-anak pribumi, nggak ada anak Belanda yang sekolah di situ, anak-anak pribumi. Tapi pribumi juga pribumi yang dia bapak ibunya atau orang tuanya bekerja untuk Belanda gitu. Sementara untuk anak-anak petani sekolahnya di mana? Ya nggak sekolah gitu ya. Itu pendidikan yang diterapkan di Indonesia untuk bidang edukasi. Yang kedua, transmigrasi. Apa sih tujuannya Van de Venter menerapkan transmigrasi? Karena ternyata pada tahun itu Van de Venter sudah sangat menyadari bahwa Jawa itu terlalu banyak penduduknya. Jawa itu terlalu menjadi sentral dari Indonesia. Akhirnya dia ingin membagi atau meratakan jumlah penduduk di Indonesia. Nah, transmigrasi ini juga untuk mendukung kebutuhan perkebunan Belanda gitu. Jadi Belanda itu punya perkebunan sawit, perkebunan apa di luar Jawa. Nah, karena butuh pekerja juga, akhirnya masyarakat Jawa yang mungkin tidak punya tanah atau yang bekerja sebagai buruh pabrik sebelumnya itu dipindahkan ke daerah-daerah di luar Jawa untuk bekerja di ladang dan perkebunan-perkebunan milik Belanda.
Yang ketiga, irigasi. Nah, kesadaran untuk pertanian dan perkebunan yang sangat tinggi membuka kesadaran Belanda bahwa sistem pengairan di Indonesia itu sangat-sangat buruk. Jadi kalau kalian pit-pitan yang lagi hits itu kan, lagi musim, kalian sepedaan, itu kalian pasti mainnya terus ngikutin ngikutin aliran air, terus akhirnya ketemu dam, ketemu waduk dan sebagainya. Itu pasti bangunannya bangunan kuno. Pasti arsitekturnya arsitektur Belanda. Kenapa ya? Karena memang yang bisa membangun dan bisa mengelola irigasi pengairan di Indonesia, di Jawa pada saat itu hanya kaum masyarakat Belanda gitu, hanya golongan Belanda. Jadi mereka sudah menyiapkan bagaimana sih sungai-sungai besar yang letaknya jauh-jauhan diketemukan dalam sebuah waduk besar gitu ya. Jadi gimana sih mempertemukan dua aliran yang berbeda dalam satu tempat gitu ya. Nggak usah baper, ini air, kita ngomongin air gitu, nggak usah baper. Jadi gimana sih ketemu dua sungai yang tadinya satunya di barat, satunya di timur, terus bisa dialirin ke utara, ke selatan. Nah, akhirnya mereka membuat sebuah pengairan atau irigasi dengan membuat sebuah waduk atau pintu air raksasa yang bisa kalian temukan dimanapun. Hampir di semua kota itu pasti ada pintu air kuno. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar daerah atau pertanian yang jauh dari sumber mata air tetap bisa mendapat air yang mumpuni gitu, air yang lancar. Tapi ternyata sistem irigasi ini dibagi atau lebih banyak dialirkan ke pertanian milik pemerintah Hindia Belanda, sementara pertanian atau sawah-sawah milik masyarakat itu ya kebagian sisa-sisanya aja gitu loh. Jadi nggak dilewatin langsung. Itu pinternya mereka. Jadi sebenarnya konsepannya sudah bagus ya, konsepan Van de Venter untuk menerapkan ini di Hindia Belanda, tapi kembali lagi pelaksananya itu pasti juga mengambil keuntungan untuk keuntungan pribadi. Nah, sehingga politik etis ini dianggap sukses nggak sukses sih, tapi politik etis ini ternyata membuka sebuah jalan baru bagi masyarakat Indonesia untuk menemukan sebuah titik terang. Jadi menemukan perjuangan baru, yaitu dengan cara pendidikan gitu. Nah, itulah pentingnya pendidikan ya. Meskipun mereka membuka sebuah pendidikan yang sangat minim, terbatas bagi masyarakat Indonesia, tapi ternyata orang-orang terdidik, orang-orang yang belajar itu paham akan nasib masyarakatnya, paham akan bangsanya yang ternyata butuh untuk ditolong oleh siapa? Oleh dirinya sendiri. Nah, kita akan bahas sampai sini aja. Karena memang sampai sini aja bagaimana kebijakan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Kelanjutannya adalah nanti bagaimana kita mempelajari tentang perjuangan masyarakat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan dengan cara yang baru. Cara yang baru adalah cara-cara berdiskusi, cara-cara berdiplomasi, cara-cara yang menggunakan akal dan pikiran. Nah, dari situ kalian harusnya belajar ya bahwa pendidikan, bahwa pengajaran, bahwa ilmu pengetahuan itu adalah hal yang sangat bermanfaat, hal kecil yang mungkin tidak pernah kalian sadari manfaatnya, tapi dia adalah sebuah titik perubahan yang sangat besar bagi kehidupan seorang atau bahkan kehidupan sebuah negara. Jadi itu tadi yang bisa Ibu sampaikan tentang bagaimana pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia dari awal dia VOC sampai akhirnya politik etis digunakan di Indonesia, bagaimana masyarakat Indonesia menghadapi atau menanggapi kebijakan yang disampaikan sama Belanda. Dan sebenarnya dampaknya banyak sih pengaruhnya untuk masyarakat Indonesia, nggak hanya dalam pengaruh sosial tapi ekonomi, tapi juga ada pengaruh budaya, pengaruh arsitektur, pengaruh agama dan lain sekali. Nah, itu tugas kalian buat mencari apa aja sih pengaruh Hindia Belanda atau pengaruh Belanda terhadap masyarakat Indonesia yang bisa kamu temukan dan mungkin bisa kamu lihat sampai sekarang. Pengaruhnya ternyata masih ada loh sampai sekarang dan belum terhapus. Itu tugasnya ya. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Kalau ada diskusi, silahkan boleh tanyakan di kolom komentar atau ditanyakan di mana saja. Dan nanti kalau Ibu bisa jawab, pasti akan Ibu jawab. Oke, seperti itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kita bisa ketemu di tempat lain. Nggak di tengah sawah lagi ya. Kalian tolong jangan tanya, ini ngapain sih di sawah sore-sore gitu, nggak ya. Oke, seperti itu yang Ibu sampaikan. Kalau ada kurangnya Ibu minta maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, tetap pakai masker ketika keluar. Ini Ibu nggak pakai masker karena Ibu benar-benar sendirian. Ada sih satu keputusan yang kurang video, tapi jauh serius. Dan jangan lupa sering cuci tangan, tetap berdoa dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.